Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat YouTube. Saya bukan tipe orang yang suka komentarin apa yang dilakukan oleh orang lain. Misalnya si A kok begini sih, si B kok begitu sih. Bisa dikatakan saya itu jarang, bahkan hampir tidak pernah mengomentari apa yang orang lain lakukan. Kenapa? Karena saya percaya banget bahwa setiap orang yang dewasa pasti sudah bisa membuat keputusannya sendiri dan juga bisa menerima setiap konsekuensi atas perbuatannya tersebut. Dan setiap orang melakukan sesuatu itu itu juga karena ada latar belakang yang mungkin kita tidak ketahui. Latar belakang penyebabnya, atau latar belakang keluarganya, latar belakang keadaannya. Jadi ada banyak faktornya ya. Jadi kita nggak bisa hanya sekedar mengomentari, apalagi menghakimi. Nah, tapi hari ini saya ingin berkomentar bukan terhadap orangnya, tapi mungkin terhadap kelakuannya atau tindakannya, tentang apa saja yang baru terjadi di sosial media, tepatnya di YouTube. Kenapa saya ingin sekali mengomentari hal tersebut? Karena YouTuber itu sekarang itu sudah menjadi panutan dan juga profesi idaman banyak orang. Anak-anak remaja usia 8-19 tahun, cita-cita mereka ketika ditanya, apa cita-citanya? Mereka tuh dengan semangat ya, dengan confident, menjawab ingin menjadi YouTuber. Ya, YouTuber. YouTuber itu sekarang menjadi cita-cita banyak anak, banyak orang. Apalagi sekarang itu ya, bukan hanya jadi panutan, tapi jadi profesi juga. Dan jangan sampai itu justru menjadi pengaruh dan contoh yang tidak baik untuk anak-anak. Apalagi di keadaan sekarang ini ya, yang mana kita semua jadi lebih banyak meluangkan waktu di sosial media. Salah satunya di YouTube ini ya. Jadi mungkin harap diingat, jadi YouTuber itu boleh-boleh aja. Bagus malah ya. Karena saya sendiri pun menggunakan platform YouTube ini untuk mengupload karya-karya saya. Dan menjadi wadah untuk saya untuk terus berkarya. Tapi untuk teman-teman, kalian semua yang ingin menjadi YouTuber atau ingin menjadi konten kreator, berapapun usia kalian, apapun keadaannya, kalau kalian ingin berkarya, penting untuk kalian ingat 3 pesan ini ya. Ada 3 pesan yang penting harus kalian ingat. Dan buat subscriber saya yang menjadi alasan saya membuat video ini, semoga menonton ya, bisa buat pengetahuan juga buat teman-teman. Apa 3 pesan pentingnya? Yang pertama, jangan hanya sekedar membuat tontonan, tapi juga tuntunan ya. Baru-baru kemarin, teman-teman pastinya sudah tahu lah ya, ada banyak konten prank yang viral di YouTube. Bukan viral karena hal yang positif, tapi justru karena mendapatkan banyak hujatan dari netizen. Bahkan akhirnya berujung ke polisian ya. Dan ketika ditanya, apa alasannya? Alasannya membuat konten tersebut, itu ternyata tujuannya ingin menambah subscriber, ingin menambah view ya, cari sensasi. Yo nggak apa-apa, nggak ada masalah sebenarnya ya. Menambah subscriber, nggak ada salahnya juga ingin menambah view. Tapi pastikan yang kalian lakukan itu tidak merugikan siapapun. Pastikan yang kalian lakukan itu tidak merugikan penonton, karena mendapatkan tontonan yang negatif. Dan bahkan jadi contoh yang negatif. Dan tidak juga merugikan diri kamu sendiri ya, yang akhirnya malah jadi masalah kan. Jadi buat teman-teman yang ingin jadi YouTuber, saya mau tanya nih sama teman-teman. Sebenarnya apa sih tujuannya? Setiap orang pasti punya motivasi yang berbeda-beda ya. Tapi apapun motivasi itu, pastikan kalian itu punya motivasi yang benar. Bukan hanya menyuguhkan tontonan, tapi juga bisa menjadi tuntunan untuk orang-orang yang menonton kamu. Apapun tipe konten yang kamu buat, gak ada masalah. Jenisnya beragam kok. Asalkan itu berguna, asalkan itu bermanfaat. Yang kedua, posting yang penting, bukan yang penting posting. Ingat ya, menjadi konten kreator itu bicara soal komitmen. Ketika kamu sudah memulainya ya, berarti kamu harus komitmen untuk memelihara dan menjaganya. Nggak heran kalau semua konten kreator itu seolah-olah berlomba-lomba untuk mengupload konten setiap hari. Bahkan saya pun di YouTube, saya juga berusaha mengupload konten setiap hari. Walaupun kadang bolong-bolong ya. Tapi ingat, meskipun kuantitas itu penting, tapi kualitas juga nggak kalah penting. Berikan sesuatu yang bermanfaat, baik itu hiburan, informasi, inspirasi, bahkan humor pun juga nggak masalah kok. Karena kita semua juga butuh hiburan. Dan ingat, kalau konten kamu itu bagus, pastinya orang juga akan men-share dengan sendirinya. Jadi bukannya yang penting posting ya, tapi posting yang penting.
yang memang dibuat, yang memang begitu kamu share itu ya, kamu bangga dan bermanfaat. Sukses itu nggak hanya sekejap saja, dibutuhkan komitmen untuk terus-menerus memberikan yang terbaik. Seperti itu ya. Dan yang ketiga, pastikan kamu untung, bukan malah jadi buntung. Kadang tuh ya, orang tuh nggak mikir panjang. Kadang-kadang kita tuh cuman berpikir sesaat, berpikir pendek, dan akhirnya kita nggak berpikir bahwa yang kita lakukan itu berdampak bukan hanya hari ini, bukan hanya besok, tapi mungkin selamanya. Memang mungkin salah satu tujuan untuk membuat konten di YouTube adalah memperoleh keuntungan, ya kan? Betul nggak? Memang dengan kita mengupload konten-konten YouTube, itu akan ada banyak keuntungannya. Baik keuntungan secara materi, keuntungan secara popularitas, termasuk juga keuntungan kepuasan hati kita ya. Tapi jangan sampai ya kamu menghalalkan segala cara untuk mengejar keuntungan itu. Banyak kisah para YouTuber yang kontennya justru malah berakhir dengan permintaan maaf, berakhir dengan denda, tuntutan, penjara, atau bahkan kematian. Kalau kamu ingin terkenal, cobalah dengan prestasi teman-teman, bukan hanya mencari sensasi. Prestasi itu akan bertahan lama, sedangkan sensasi itu hanya sebentar saja, habis itu terlupakan. Ya. Jangan sampai apa yang kamu lakukan bukannya membuat kamu untung, tapi malah menjadi buntung. Sayang kan? Jangan melakukan aksi yang tidak terpuji ya, yang justru malah membawa kamu berada di balik jeruji. Bukannya subscriber naik, tapi malah akun YouTube kamu ditutup nanti. Bukannya untung, tapi malah kehilangan segalanya. Yang rugi siapa coba? Kamu sendiri kan? Jangan menunggu dihujat dulu ya, baru bertindak. Tapi berpikirlah sebelum berbuat. Semoga apa yang saya sampaikan hari ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Tidak semua hari baik, tapi selalu ada yang baik setiap harinya. Silahkan lanjut tonton video berikut ya, atau ini ya. Siapa tahu bermanfaat juga buat teman-teman. Tetap semangat buat sahabat YouTube yang masih berjuang. Teruslah belajar dan praktekkan, maka kamu akan mendapatkan hasilnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.